Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Ada wawancara terbaru yang aku lihat di sejumlah media massa terkait dengan keluarga dari Daru di Yogyakarta yang sudah mulai berbicara. Termasuk juga ada komunikasi terbaruku dengan kakak ipar dari Daru bernama Meta Ayu Tereskova. Satu isu yang saat ini sedang menjadi perdebatan masyarakat, ini sudah mulai ke bagian-bagian yang sifatnya adalah kualitatif dan juga detail-detail. Karena apa? Dengan adanya detail-detail yang terlalu tidak masuk akal, ini bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan. Disembunyikannya apakah untuk menutupi hal pribadi yang berurusan dengan harga diri atau aib dari mendiang, atau justru malah menutupi hal yang bisa mengarah ke pidana. Suka tidak suka, kita harus membongkar dan membukanya terlebih dulu. Ya, efeknya adalah kalau ternyata hal yang ditutupi tersebut adalah berhubungan dengan hal yang sifatnya pribadi dan memalukan, ya akan terbongkar. Tetapi di sisi lain, bisa aja hal yang mencurigakan tersebut justru malah menjadi salah satu temuan alat bukti yang menjurus kepada hal pidana yang dugaannya ada keterlibatan orang lain dalam peristiwa ini. Salah satu wawancara yang aku lihat di sini, ini adalah dari, kalau nggak salah, ini dari di TikTok nih banyak yang muncul, dari nama akunnya adalah Coretan Lukman. Kalau nggak salah, beliau ini yang di media Sindo juga bukan sih? Nah, ini juga sama, aku baru aja mendapatkan chattingan dari kakak iparnya Mendiang Daru ya, yang disampaikan di sini. Pertanyaanku adalah begini, siang Mbak Meta, mohon maaf mau tanya beberapa poin terkait yang menggeser CCTV. Berarti itu inisiatif penjaga kos ya Mbak? Alasan dari penjaga kos enggan bangunkan almarhum berarti karena sungkan saja kah? Gitu. Jawaban dari kakak dari istrinya Daru yang bernama Pita tersebut dijawabnya seperti ini ya. Selamat siang Mas Anjas, yang jelas Pita tidak pernah menyuruh siapapun untuk menggeser CCTV Mas katanya. Terpikir ada CCTV pun tidak, karena dia panik tidak bisa kontak suaminya. Kalau untuk alasan penjaga kosnya, saya kurang paham Mas. Nah, statement ini dalam sosial mediaku semakin diperkuat pada saat ada akun TikTok dari coretan Lukman ini yang mewawancarai dari Mbak Meta ini teman-teman. Pertanyaannya sama, siapa sih yang punya ide menggeser CCTV? Karena bagian itulah yang menjadi kontroversi paling nyata, nggak cuma di sosial media, tapi juga sejumlah pakar, terutama yang berhubungan dengan digital forensik. Kok bisa CCTV-nya ini berubah geser dari awalnya menunjukkan sebegitu besar frame-nya, tapi kok cuman fokusnya ke area yang bisa aja orang lewat nggak kelihatan di situ. Ini adalah statementnya teman-teman dari coretan Lukman. Adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak dengan biaya yang bertanggung oleh saya sendiri. Adik saya hanya meminta untuk mendobrak kos tersebut ke penjaga kos dengan biaya yang akan ditanggung sendiri oleh adiknya, katanya begitu. Jadi nggak ada maaf ya mas, boro-boro pikiran CCTV ya. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang penjaga kos itu untuk melihat suaminya. Jadi hanya meminta tolong untuk melihat suaminya dan nggak pernah kepikiran dan bahkan nggak tahu kalau ada CCTV di situ. Itu adalah bagian yang linear dengan wawancara dan juga chattinganku secara pribadi ya. Oke, nah di bagian berikutnya adalah waktu kita lihat di tayangan Kompas TV, programnya Dipo Investigasi ya, itu kan ada keterangan ya, waktu itu dari Siswanto yang ngobrol lewat tembok itu terpisahkan oleh sekat di sini. Dipo ini tanya kan, ini Pak yang punya ide menggeser CCTV itu siapa? Begitu. Coba kita simak jawaban dari Siswanto berikut ini teman-teman. Yang geser CCTV memang permintaan istrinya. Oh, istrinya minta di kurang jelas itu ya. Oh. Saya belum itu ya kalau itu yang jelas. Terus pas kebuka. Oke. Hanya itu doang sih bagiannya. Waktu di program ini ditanya sama hostnya, yang merubah siapa yang minta itu? Terus Siswanto bilang, itu istrinya. Tapi kemudian diralat kemudian, oh kurang jelas untuk bagian itu. Apakah ini adalah bagian cuma sekedar salah ngomong?
Atau justru bagian awal ini adalah bagian yang memang seperti itu faktanya, atau keceplosan, atau seperti apa? Karena ada beberapa statement, kalian masih ingat nggak? Waktu di awal-awal kejadian, ada keterangan dari Kapolsek Menteng ya, yang mengatakan bahwa kan kita udah pernah kita putar ya di video sebelumnya terkait dengan statementnya beliau yang bilang bahwa jam 10-an malam katanya penjaga kos itu sempat melihat Daru mesen makanan, ngambil atau mesen makanan. Tetapi kemudian di beberapa waktu yang lalu pada saat rilis di Polda Metro Jaya, ternyata mendiang Daru itu 1 jam 26 menit berada di lokasinya itu di kantornya, di Kemlu, di rooftopnya. Nah, jam 10-an malam sesuai dengan rilis terbaru, itu berada di rooftop. Tapi di awal-awal katanya jam 10-an malam lagi dilihat sama si Siswanto atau mungkin penjaga kos yang lainnya, kalau lebih dari satu, katanya lagi ambil pesanan makan. Ini yang betul yang mana? Karena apa ya? Kalau sudah pemeriksaan saksi gitu kan ya, keterangan diperiksa pertama kali menurut aku tuh yang lebih reliable, yang lebih dugaannya tidak ada kebohongan. Karena kalau orang udah pernah diperiksa ya di polisi ya, sekali, 2 kali, mereka sudah akan belajar gitu. Oh, nanti pertanyaannya begini nih, nanti aku siapkan begini. Jadi makanya 48 jam setelah kejadian itu adalah waktu krusial, bukan cuman untuk pengumpulan barang bukti di TKP, tapi juga adalah pemeriksaan-pemeriksaan saksi. Nah, yang nggak kalah ngebuat kita tercengang adalah di awal-awal kejadian. Kalian masih ingat di salah satu chattinganku dengan keluarganya Daru ya? Nih ada salah satu statementnya begini, aku bacakan lagi teman-teman. Ini karena apa? Karena kejadian ini itu setelah nggak nyampe 48 jam setelah kejadian. Jadi begini ya, selamat siang Mas Anja, saya Meta, kakak ipar almarhum Arya Daru Pangayunan. Saya diberitahu tante untuk mengirimkan foto makam J, ini sudah pernah kita bahas fotonya. Jadi kronologinya ada salah satu murid ustadz kami yang kebetulan mau nyekar eyangnya, kemudian lihat makam adik saya seperti ini. Ini terjadi pada tanggal 27 Juli 2025, sehari sebelum meeting gelar perkara keluarga dengan Polda. Dan Pita, adik saya, istri almarhum heran dan menanyakan bunganya dia dan anak-anak kok hilang semua. Karena tanggal 26 Juli 2025, mereka nyekar ke makam Daru. Dan bunga yang ada di foto tersebut tidak diketahui bunga dari mana. Nah, sehari sebelum orang yang melihatnya ini menemukan bunga tersebut, padahal keluarganya Pita, anak-anaknya juga ngasih bunga, tapi bunganya hilang diganti dengan yang baru. Nah, kalau untuk ini kan mungkin tanggal 27 ya, artinya sudah kejadian 8 Juli, mungkin sudah 2 mingguan ya. Oke lah, bisa kita abaikan untuk urusan yang sifatnya 48 jam setelah kejadian. Nah, tapi kalian juga masih ingat bahwa di tanggal 9 Juli ya 2025, sehari setelah terjadinya peristiwa tersebut, keluarga Daru di Jogja pun mendapatkan bingkisan amplop coklat yang berisi adalah styrofoam melambangkan 3 hal. Ada bunga mawar, bintang, dan juga cinta atau hati di situ ya. Hati lah ya, bukan cinta ya. Itu kan cinta itu interpretasi juga gitu. Ini kan nggak nyampe 48 jam setelah kejadian dan peristiwa tersebut, kalau tanggal 9 memang sudah luar biasa menyita perhatian masyarakat Indonesia, tapi belum sebegitu viralnya gitu loh. Tapi kenapa ada orang, kalau dia iseng, dia tahu alamatnya Daru di Jogja. Dia juga mengirimkan hal tersebut. Dan interpretasinya kan seperti kalian tahu, bahwa itu menggambarkan tentang cinta itu apakah dihubungkan dengan kejadian yang tadi, ada orang yang mencintai Daru, dan dihubungkan dengan orang ketiga kah, dia tidak suka melihat keluarga intinya Daru. Kalau aku tangkap dari curhat ini kan yang disampaikan pesannya, ya interpretasiku adalah orang tersebut itu tidak suka gitu ya dengan anak-anak dan juga istrinya Daru gitu loh. Makanya bunganya disingkirkan. Di samping juga ada beberapa interpretasi lain. Ditambah lagi dengan bunga mawar. Ditambah lagi dengan bintang. Nah, apakah ini berhubungan juga yang disampaikan dengan dari Pak Nikola ya, salah satu yang cukup vokal, menyampaikan isu terkait dengan dugaan adanya orang ketiga tersebut dengan nama-nama yang bersama Daru juga di malam hari itu yang diduga juga adalah ada cerita di balik itu semua.
Jadi ini masih menjadi teka-teki teman-teman. Dan dengan statement terbaru di wawancaranya kakak iparnya Daru ini di media, aku belum lihat wawancaranya seperti apa. Ini karena baru cuplikan doang. Mungkin akan tayang di TV Nasional Indonesia seperti apa. Dan kita hargai itu ya, keluarga Daru memang tidak bisa menyampaikan banyak hal. Cuman waktu aku tanya lagi sama keluarga Daru terkait dengan hal-hal apa saja yang mungkin mau disampaikan lebih detail untuk wawancara, cuma dari keluarga Daru mengatakan dari wawancaraku ini bahwa sementara ini belum siap untuk dilakukan wawancara. Ngapunten katanya, kondisi keluarga semuanya belum memungkinkan, mohon permaklumannya ya Mas Anjas gitu. Karena yang pengen kita dengarkan langsung itu adalah dari istrinya sih sebenarnya. Karena bukan karena kita kepo ya, tapi lebih ke masalah data-data saintifiknya atau alat buktinya. Kan alat bukti ada 5 ya. Keterangan saksi itu salah satunya. Peristiwa kan ada juga di sini, istrinya terlibat di sini dalam hal adalah mengetahui apa isi pesannya mau disampaikan ke publik, karena kalau kita rely hanya pada keterangan dari penyidik di Polda Metro Jaya, sepertinya itu mungkin hanya baru 10-30%. Banyak data-data yang kita ketahui bukan dari penyidik, tapi adalah dari sosial media ataupun juga media massa. Ya salah satunya adalah terkait dengan lambang-lambang tadi. Terus juga terkait dengan telepon istrinya yang dari wawancara ini juga diakui bahwa Pita itu menelpon Polsek Menteng di atas jam 12 malam. Karena sebegitu paniknya. Kalau dari majalah Tempo kan di channel YouTube-nya mengatakan Pita itu nelpon Polsek Menteng sekitar jam 10 malam. Kemudian diklarifikasi lewat channel YouTube-ku ini bahwa bukan jam 10 malam Mas Anjas, tapi nelponnya adalah di atas jam 12 malam. Dan setelah jam 12 malam tersebut pun kan Pita baru bisa menelpon Siswanto sekitar setengah 1. Karena setengah 11 malam sudah sempat menelpon dan menghubungi tapi nomornya nggak aktif, baru dapat adalah di jam setengah 1 tersebut. Dan bukan cuma Siswanto, penjaga kos-kosan, serta Polsek Menteng, tapi juga keluarga Daru, terutama istrinya, itu juga sempat menghubungi rekan kerjanya Daru di malam itu. Jadi ada 3 pihak yang ditelepon. 4 lah, sama pemilik kos-kosan ya pada akhirnya di pagi hari. Jadi sudah sebegitu paniknya istrinya, kalau dibilang ini hanya sekedar feeling, ikatan kuat batin, aku rasa kok terlalu kecil ya, terlalu naif kita berpikirnya seperti itu. Aku yakin pasti ada peristiwa yang mencetuskan hingga akhirnya sampai seperti itu. Tanpa bermaksud menyampingkan bahwa memang betul ada yang namanya ikatan batin. Tapi aku tuh yakin banget ya, dalam dunia ini, apalagi dalam sebuah peristiwa seperti ini, kayaknya kebetulan itu kayaknya nggak ada ya. Pasti semua itu ada penyebabnya dan ada titik yang membuat seseorang melakukan perbuatan apapun alasannya ataupun tertentu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.